teman-teman semua, selamat datang di podcast seputar kesehatan. Bareng aku, Sabina yang bakal nemenin obrolan santai kali ini. Dan pastinya nggak sendirian karena sudah ada Kak Sofia Marwah. Hai Kak Sofia. Halo Kak Sabrina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Sabrina sini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang manis-manis nih Kak. Yang manis-manis bahasa aku enggak? Aduh, bukan nih Kak. Oh bukan. Jadi bahasa apa ini? Oke, kita akan bahas gula, yaitu Oke. stop over sugar, jangan sampai kelewatan. Ngomong nih Kak Sofia, sekarang tuh kan kalau dilihat, itu tuh banyak makanan, minuman manis di kalangan remaja. Benar. Ya, mulai dari yang tampilannya tuh menarik banget, dibuat lucu, estetik, Bener, lalu bener. rasanya super duper manis, betul Kak? Benar sih Kak. Nah, kita tuh tanpa sadar beli makanan manis itu ya cuma karena penasaran. Iya sih, kayak FOMO doang gitu Iya ya. bener, buat mempercantik feed Instagram, betul atau tidak? Bener sih. Nah, kalau mau tanya nih ke Kak Sofia dulu. Boleh. Kak Sofia ini suka juga nggak jajan manis-manis? Kebetulan akhir-akhir itu kan kita tuh kayak lagi banyak ya Kak tugas-tugasnya dari kuliah, bahkan kalau misalnya ikut organisasi maupun kadang di luar-luar tuh juga banyak sih kesibukannya. Itu kadang mood kita tuh berubah-ubah ya. Iya, Dan bener. itu tuh aku butuh mood booster sesuatu yang manis-manis gitu. Sama banget. Jadi akhirnya aku tuh kayak pengen beli yang manis-manis gitu. Apalagi kalau misalnya dessert sekarang tuh tampilannya cantik-cantik banget. Sama tempatnya tuh kayak estetik gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau kasih makan gitu bagus gitu. Waktu makan manis-manis, pernah kepikiran gak sih sama gula yang masuk ke tubuh Kak Sofia? Kalau itu sih kayaknya aku gak mikirin ya Kak. Karena memang di situ tuh kayak misalnya aku lagi capek nih ya, pengen yang manis-manis, udah langsung makan aja gitu. Soalnya memang aku butuh sesuatu yang bikin mood aku naik gitu kan. Dan kadang kalau misalnya kita butuh mood yang naik itu kan butuh makanan yang manis gitu loh. Rasanya kayaknya gak ngitung deh. Berarti relate banget sama kehidupan remaja saat ini ya Kak? Bener sih, dan pastinya juga banyak ya yang remaja saat ini tuh yang relate banget sama aku juga sih. Oke, kira-kira Kak Sofia tuh tahu nggak sih batasan normal untuk konsumsi gula per harinya? Kalau itu berapa ya Kak? Oke. Kita tuh harus konsumsi berapa sendok sih sebenarnya kalau sehari itu? Nih, kalau menurut anjuran kesehatan ya, konsumsi gula itu sebaiknya tidak lebih dari 50 gram atau sekitar 4 sendok makan aja Kak Sofia. Oke, jadi sehari itu maksimal 4 sendok makan. Betul Oke. banget. Nah, kalau Kak Sofia sendiri gimana konsumsi gulanya? Apa masih di bawah batas normal atau melebihi nih? Kalau itu sih kayaknya agak-agak melebihi sih ya. Nggak apa-apa. Iya sih, Oke. karena kadang pengen makan manis yang banyak dan bervariasi itu kadang kita nggak ngitung ya, dan nggak benar. tahu tuh gulanya itu berapa banyak gitu. Oke, sebelum kita ke solusinya, kita kenali dulu nih apa efeknya kalau kita tuh konsumsi gula terlalu sering. Oke, apa tuh Nah, Kak yang efeknya? pertama ya, berat badan kita tuh jadi naik. Ini nih yang ngeselin ya, apalagi cewek-cewek. Bener banget lagi. Ini jangan-jangan badanku yang kayak gini nih kayaknya kena gula ya. Soalnya aku merasa kayak berat gitu sih, kayak iya. agak-agak berisi gitu. Oke, nggak apa-apa, jadi harus diet gula, Oke. diet aktivitas juga harus Oke. diutamakan. Yang selanjutnya, gula itu juga bikin badan kita gampang capek loh Kak. Kok bisa sih Kak? Kan ini Iya. kan kita mengonsumsi gula ya. Tapi kok bisa dari gula itu bisa menyebabkan tubuh kita tuh jadi sering capek itu kayak gimana? Ya, jadi gula itu bikin tadi Kak Sofia sudah sebut mood booster. Jadi energinya tuh naik, tapi juga turun drastis. Oh gitu. Iya, badan jadi lemes, yang capek itu tadi. Jadi dia tuh bener-bener kayak bisa nguras gitu ya, bisa nguras tubuh kita, ini kita gampang capek gitu ya Kak? Iya, betul. Terus selanjutnya nih, sering banget kita temui masalahnya di remaja yaitu kulit jadi gampang jerawatan. Oh iya lagi, iya aku kira itu Iya jerawat itu cuma muncul karena dia memang mungkin salah skincare ya kan. Habis itu mungkin karena dia kena debu atau Oke. bisa memang hormonnya aja gitu. Ternyata bisa sama gula juga ya? Iya betul, kita tuh sudah sering gonta-ganti skincare, sudah ke sana kemari cari dokter untuk konsultasi, tetap aja on off kan jerawat. Iya, bener banget. Yang perlu diingatkan itu tuh nggak cuma perawatan dari luar, tapi juga perawatan dari dalam. Iya, Salah bener. satunya makanan itu. Oh, gitu. Bahkan nih Kak Sofia, kalau kita keseringan konsumsi gula, itu tuh bisa mengakibatkan diabetes di masa depan loh. Kalau itu serem banget sih Kak. Iya, serem banget. Tapi tenang Kak Sofia dan juga Oke. teman-teman, aku punya trik simpelnya untuk mengurangi gula pada tubuh nih. Trik simple? Iya. Oke. Sederhana tapi bermanfaat. Oke, apa Yang itu, pertama, Kak? kalian bisa mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang manis-manis. Oke. Lalu yang kedua, kalau teman-teman pengen konsumsi kemasan, produk kemasan, itu pilihlah produk dengan klaim yang less sugar. Oh iya sih Kak, tapi sekarang di zaman sekarang tuh enak ya, karena di Alfamart dan di Indomaret itu banyak makanan yang sudah ada labelnya less sugar gitu Iya, ya. kan Jadi juga kita banyak. nggak perlu harus membaca satu-satu nih gimana nih kandungan gulanya nih gitu ya. Iya. Jadi kita sudah ada gitu dan gampang untuk membeli gitu ya Kak. Betul banget. Terus yang selanjutnya, ini sudah sering kita dengar dan juga sering dianjurkan yaitu sering minum air putih. Oh iya bener banget, itu berarti termasuk upaya untuk mengurangi gula ya Benar, Kak? karena memang air ini kan di dalam tubuh kita tuh terdapat 50% sampai 75% air loh. Oke, berarti 50% sampai 70%. 75%. Oh 75%, oke. Iya, kalau Kak Sofia gimana nih? Air putihnya apa sudah sesuai anjuran? Kebetulan untuk air putih sih Kak, aku suka sama air putih. alhamdulillah. Dan untungnya, iya alhamdulillah sih ya, Iya. aku banyak minum air putih. Cuman ya itu, aku kayaknya belum bisa mengurangi pergula-gulaan itu Oke, deh. nggak apa-apa. Aku punya tipsnya nih. Iya, Kalau nggak Kak apa-apa. Sofia masih suka cemilan manis, bisa diganti dengan buah-buahan segar. Oh gitu ya Kak? Iya. Iya sih, selain lebih sehat itu juga kayak lebih fresh gitu ya rasanya betul. daripada yang kayak manis-manis gitu. Oke, bisa dicoba sih Kak. Iya. Nah itu dia obrolan kita hari ini. Kita jadi tahu ya ternyata kita tuh sering banget konsumsi gula tanpa sadar dan bisa jadi udah berlebihan. Benar. Jadi ayo mulai sekarang itu rubah secara perlahan agar dampaknya tuh tidak kerasa untuk Oke. kita. Bener nih Kak Sab. Terima kasih ya Kak Sab. Apa udah buat aku nih jadi kayak sadar gitu ya. Terima kasih untuk tips-tips simpelnya. Walaupun simpel itu tapi bermakna ya, bisa mengurangi gula juga ya. Terima kasih kembali aku ucapkan untuk Kak Sofia karena sudah menemani share Oke. kita hari ini. Oke, sama-sama Kak Sab. Oke, terima kasih juga untuk penonton yang sudah nonton podcast ini sampai akhir. Halo semuanya,
di sini aku Sofia Syafti Marwa, dan di sini pastinya aku nggak sendirian dong. Di sini aku bersama rekan aku. Halo teman-teman, aku Sabrina. Oke Kak Sab, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik, Kak. Iya, alhamdulillah. Ini kayaknya wajah-wajahnya segar sekali ya, cerah sekali kayak suasana kali ini. Emang segar banget ya Kak ya. Gimana nih kabarnya Kak Sofia sendiri? Alhamdulillah, ini sehat nih Kak. Nah Kak, ini kita akan membahas tentang pembahasan yang dekat banget sama remaja nih, terutama Gen Z. Karena memang di masa-masa sekarang tuh masanya Gen Z ya Kak, masanya Betul. Gen Z menjadi remaja. Jadi di sini kita akan membahas toxic positivity. Yang dimana kenapa sih kalau misalnya kita harus kuat itu nggak selalu sehat? Topik dari Kak Sofia ini kayaknya, wah ini relate sama aku karena aku juga Iya. remaja, terus Gen Z juga saat ini. Oke nih Kak. Kak Sabrina tahu nggak sih kalau misalnya masalah itu bukan hanya tentang apa yang kita hadapi aja, tapi masalah itu juga misalnya kita menahan sesuatu yang tetap harus terlihat kuat itu juga termasuk masalah loh Kak. Oh gitu. Iya, dan sebelum kita jauh untuk membahas lebih lanjut lagi, ini aku mau meminta tolong Kak Sabrina nih untuk menceritakan, pernah nggak sih Kak punya pengalaman kayak Kak Sabrina nih ngerasa di posisi kayak titik terendah atau misalnya kecewa, sedih, marah, tapi justru respon seseorang ini membuat Kak Sabrina nggak nyaman tuh, pernah nggak sih Kak? Pernah dong pastinya. Oke, boleh Contohnya ceritain ini ya. ya. Aku tuh punya masalah pribadi dengan seorang, terus aku Oke. curhat nih sama temen aku, tapi ya responnya ya udah mungkin dia lagi capek. Gitu. Ya udahlah sabar aja gitu. Oh gitu ya, sebenarnya aja kuat aja Iya, ya kuat gitu. aja gitu. Nah kadang orang tuh yang merespon seperti itu mereka tuh nggak sadar loh Kak, bahwasanya mereka tuh sedang menolak emosi seseorang yang memang membutuhkan untuk bercerita, dan itu termasuk toxic positivity. Oke, berarti kalau positifnya ini salah atau enggak sih Kak berpikir positif itu? Oke, ini Kak Sabrina. Jadi toxic positivity itu bukan positifnya yang salah. Jadi kita tuh tidak apa ya teman-teman untuk berpikir positif, bahkan mengharuskan untuk berpikir positif. Tapi di sini yang salah bagaimana cara kita mengemas positifnya itu. Apabila kita memaksakan diri untuk selalu positif dan memaksakan diri untuk selalu kuat, itu yang dimaksud dengan toxic positivity. Oke, aku paham nih sedikit-sedikit. Jadi Oke. aku coba klarifikasi. Jadi kita tuh boleh ya untuk kecewa, sedih, Boleh gitu. banget. Kita tuh nggak boleh sok tegar gitu ya. Iya benar Oke, Kak. oke, Dan kayaknya paham. itu relate banget ya sama teman-teman juga, sama Oke. penonton juga pada remaja ini pasti juga banyak yang relate gitu. Nah, di sini toxic positivity ini kenapa sih relate banget sama remaja? Karena memang remaja itu masanya mereka tuh mencari jati diri nggak sih Kak? Iya, saat ini tuh. Dan juga mereka tuh banyak tekanan dari akademiknya, Betul. dari keluarga, bahkan relationship, dan juga ekspektasi-ekspektasi mereka yang bakalan ke depannya itu loh. Membuat betul. mereka tuh terkadang tuh relevan sama topik yang kita bahas Iya, kali ini. jujur, aku lagi di titik itu Kak. Oke, apalagi kalau misalnya kita masa remaja dan terutama Gen Z nih ya, kita tuh pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya HP, bener nggak sih Kak? Betul banget Kita guys. tuh kemana-mana tuh bawa telepon genggam, kemana-mana kita itu selalu scroll ya kan? Iya. Sekarang tuh scroll apapun di scroll, bahkan apapun bisa lewat di beranda kita ya. Iya benar. Dan kadang yang kita scroll, yang kita lihat di dunia maya itu kehidupannya sangat-sangat rapi ya. Iya, kayak sangat perfect Ya gitu. Allah, ini kok perfect banget gitu ya. Bisa gitu. Nah dari dampaknya kita sering melihat mungkin influencer yang hidupnya rapi, itu kadang bisa membuat kita kena tekanan juga loh Kak. Jadi kayak kita tuh mikir, orang ini kok hidupnya rapi banget sih, nggak Kok kayak bisa hidupku. sampai gitu Iya, ya? kayak orang ini kok nggak ada sedihnya gitu ya. Padahal nggak apa-apa juga kita sedih ya kan. Tapi akhirnya dia memaksakan dirinya untuk nggak sedih. Kayak orang ini bisa loh bahagia, dia bisa loh nggak sedih. Jadi aku nggak boleh dong sedih. Padahal itu statement yang salah ya. Iya. Karena memang secara psikologis itu manusia butuh ruang untuk bagaimana dia berproses, bagaimana dia itu untuk meluapkan emosinya dan menerima diri sendiri bahwasanya dia itu juga rapuh kayak gitu. Berarti aku selama ini salah ya Kak. Iya, Harus Kak. untuk diri sendiri itu untuk perfect dan untuk selalu kuat gitu. Iya, jadi kita memang tuh harus jujur sama diri sendiri ya, untuk memberikan ruang kepada diri sendiri bahwasanya kita nggak apa-apa rapuh, kita nggak apa-apa sedih gitu. Oke. Untuk menghadapi toxic positivity ini tuh gimana sih Kak? Nah, gini Kak Sab, toxic positivity ini kan karena bagaimana kita mengemas positifnya ini ya. Oke. Jadi kita tuh caranya dengan mengubah cara pandang kita. Misal nih, ada orang yang cerita ke aku, responku jangan kayak kamu harus kuat ya, kamu nggak boleh nangis ya. Tapi kita rubah, kalau misalnya kamu capek ya, nggak apa-apa loh istirahat, gitu. Kalau misalnya kamu sedih ya, nggak apa-apa loh, kamu buat cerita ke aku itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita memberikan ruang orang itu untuk bisa meluapkan gitu. Oke, makasih ya Kak. Abis ini aku catat deh. Oke. Dan Kak Sabrina tahu validasi itu ternyata penting loh Kak. Oh Kak? Iya. Karena dengan adanya validasi itu kita membuktikan bahwasanya perasaan itu nyata. Kadang ada seseorang itu yang mikir kayak, ih aku sedih, kira-kira perasaanku ini bener nggak ya gitu. Kira-kira aku sedih ini kayaknya salah nggak ya? Padahal tuh nggak apa-apa, dia itu manusia banget gitu Kak. Dan secara kesehatan mental itu juga penting gitu. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin relate dengan pembahasan kali ini, semoga teman-teman yang mengalami hal yang serupa dikuatkan juga, dan kalian juga jangan memaksakan diri sendiri untuk tetap kuat ya teman-teman. Kalian nggak apa-apa banget untuk istirahat, karena itu juga kita butuh untuk kesehatan mental kita gitu. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih ya Kak Sab udah menemani dan juga udah menceritakan pengalamannya. Dan semoga teman-teman di luar sana podcast ini bermanfaat. See you di next video. Bye bye.